Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru lujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Halo, 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 halo. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom. Gimana balasnya? Oh iya, sudah terdengar ya. Nah, teman-teman, kita bersyukur bila Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Hari ini kita bisa beribadah meskipun kita masih melakukan ibadah kita dengan virtual. Nah, teman-teman, siapkan diri teman-teman dengan baik. Kita mau beribadah pada Tuhan, kita menghadap Tuhan, siapin diri kalian dengan baik. Khususnya siapin hati kalian ya. Kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Biarlah pujian ini mengingatkan kita, entah kita dalam keadaan suka maupun duka, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan pujian kita dan ibadah kita hari ini, Lose mengajak kalian semua untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah baik bagi kehidupan kami. Engkau sudah baik bagi setiap kami, teman-teman yang berada di rumah masing-masing. Kami bersyukur kiranya Tuhan tetap memberkati kami, dan saat ini kami hendak beribadah kepadamu. Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Bila sungguh-sungguh kami mendapatkan berkat atas firman Tuhan, atas pujian yang kami sama-sama nyanyikan meskipun kami di rumah masing-masing. Kami serahkannya Tuhan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam pujian tadi dikatakan jalan bersama Tuhan, suka maupun apa? Duka. Teman-teman pernah enggak ya, waktu teman-teman itu menghadapi persoalan yang mungkin sulit. Contoh, kalian sedang sakit. Teman-teman bisa enggak bersyukur kepada Tuhan? Teman-teman, kalau kalian sakit enggak kunjung sembuh, teman-teman masih tetap mengandalkan Tuhan enggak? Atau teman-teman justru wes enggak usah Tuhan-Tuhanan, cari yang lain aja, begitu? Atau teman-teman tetap setia ikut Tuhan meskipun keadaan sulit apapun? Ada satu pujian yang mengatakan bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara besar. Tuhan itu bisa menyembuhkan, Tuhan itu bisa membenarkan, dan yang paling penting Tuhan itu bisa menyelamatkan. Ingat ya teman-teman, kita ikut Tuhan bukan karena mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita ya. Ayo kita pujikan sama-sama, bersama Yesus lakukan perkara besar. Teman-teman boleh goyang ya, boleh ikut Lose bergoyang juga ya. Sama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak
domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia membenarkan, Ia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia membenarkan, Ia menguduskan, Dia Raja segala raja. Nah, teman-teman yang dikasih dan mengasihi Tuhan, di lagu tadi kita menyanyikan bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan, Tuhan bisa membenarkan, bahkan Tuhan menguduskan. Tuhan Raja segala raja. Nah, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tatkala kita dalam kondisi yang sulit, kita dalam pergumulan, kita di dalam tantangan dalam hidup ini, teman-teman, lalu sama pesan sesuatu. Kita tetap mengikut Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa waktu kita ikut Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Ya, nah, yuk sama-sama kita akan pujikan bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak mau ingkar, ku tak mau ingkar. Di dalam Tuhan ada penyertaan, dan di dalam Tuhan ada ketenangan hati. Yuk. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lose Bing Hadi. Teman-teman siapin Alkitabnya, kita mau belajar firman Tuhan bersama dengan Lose Bing Hadi. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi sama Lose Bing ya pada pagi hari ini. Bagaimana kondisi adik-adik dalam 1 minggu ini? Kondisinya apa? Baik-baik saja? Sehat semuanya? Sekolah online sudah berjalan dengan lancar setiap hari? Dan adik-adik tidak ada kesulitan. Nah, pada pagi hari ini kita di dalam memasuki bulan Agustus, kita ada sesuatu yang luar biasa nanti ya di minggu ketiga ya. Kita akan nanti ada acara spesial ya. Nah, adik-adik, pada hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu saja adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan satu kesehatan
tubuh yang sehat bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan satu penerangan di dalam Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan juga memimpin di dalam setiap kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa memahami perintah Tuhan, mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi di awal, Lese sudah katakan kita memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus adalah hari apa? Hari kemerdekaan negara kita. Negara kita sudah merdeka dan pada tahun ini kita berulang tahun yang ke-75. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena negara kita bisa merdeka. Tetapi adik-adik, lebih daripada itu, kita juga memiliki satu kemerdekaan dari dosa. Adik-adik, kita sudah ditebus oleh Tuhan sehingga kita bisa bebas dan merdeka dari dosa. Merdeka dari hukuman maut. Merdeka dari harusnya kita masuk ke neraka, harusnya kita masuk di dalam hukuman, tetapi karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan, maka kita bisa masuk ke surga. Nah, adik-adik, makanya pada pagi hari ini kita memperingati hari kemerdekaan dengan Lose memakai baju ini. Kita bisa dengan rasa sikap nasionalisme kita menggunakan baju daerah. Kalau adik-adik upacara pada saat kita acara-acara di dalam kemerdekaan, para pejuang menggunakan baju daerah, baju adat dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, memaknai kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan? Memaknai kemerdekaan yang diselamatkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita pada pagi hari ini akan adik-adik buka di dalam 1 Samuel pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Nah, adik-adik nanti bisa baca ya, 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai 25. Nah, adik-adik, masih ingat cerita yang minggu yang lalu? Kita melihat ada seorang raja yang sangat hebat, yaitu Raja Saul ya. Raja Saul itu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel ya. Banyak musuh yang berhasil dikalahkan oleh Raja Saul, tetapi Saul itu sebenarnya mengerti bahwa dalam setiap pertempuran, dalam setiap peperangan, Saul itu berhasil menang dan mengalahkan musuh-musuhnya itu semata-mata bukan karena Saul hebat, tetapi karena apa? Ya, karena Tuhan yang menyertai adik-adik. Nah, kemudian di dalam perjalanannya Saul itu mulai dari raja sampai dengan mengalahkan peperangan demi peperangan. Kemudian pada suatu saat raja ini di dalam satu kemegahannya dan satu kebesarannya sebagai raja dan kemenangannya yang terus diperoleh karena Tuhan sudah menyertainya, Saul ini rupa-rupanya mulai tidak setia adik-adik. Dia ini mulai tidak sabar. Tidak sabar dan tidak setia mengikuti petunjuk Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah memerintahkan untuk melakukan yang diperintahkan ini, Saul itu tidak melakukannya. Nah, adik-adik, meskipun Raja Saul itu adalah raja yang percaya kepada Tuhan, tetapi adik-adik, seringkali Saul itu melakukan perbuatan itu berulang kali kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul. Sehingga karena ketidaksabarannya dan karena ketidaksetiaannya, maka pada satu titik Tuhan itu menolak Saul. Apa yang terjadi kalau sudah ditolak oleh Tuhan? Ketika Saul ditolak oleh Tuhan, maka roh Tuhan itu meninggalkan Saul. Dan Saul itu sepertinya itu kosong dirinya. Jadi dia itu selalu gelisah dan ketika dia melakukan, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Karena tidak ada roh Tuhan di dalam hati Saul. Nah,
pada saat itu Raja Saul itu sebenarnya tahu adik-adik bahwa dia itu ditolak oleh Tuhan. Raja Saul juga tahu bahwa Daud itu diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan dia sebagai Raja Israel yang kedua. Saul adalah raja yang pertama. Tetapi keadaan ini adik-adik, ketika dia ditolak oleh Tuhan dan ketika dia tahu Daud itu dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul itu bukan semakin sadar kalau dia itu ditolak oleh Tuhan, harusnya bertobat, harusnya kembali kepada Tuhan. Tetapi Raja Saul ini justru mencari caranya sendiri, justru melakukan jalannya sendiri. Dia tidak mau kembali dan mendekat kepada Tuhan, tetapi semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin meninggalkan Tuhan. Itulah yang terjadi oleh Raja Saul. Nah, seharusnya ya Raja Saul ketika dia tahu bahwa Daud ini diberikan pengganti daripada Raja Saul, maka Raja Saul itu mungkin ya dia dengan sukarela memberikan jabatannya kepada Raja Daud. Karena Raja Daud ini atau Daud ini sebenarnya dipilih untuk menggantikan Raja Saul sebagai raja bangsa Israel yang kedua. Tetapi Saul ini justru tidak memiliki keinginan untuk memberikan jabatan raja ini kepada Daud. Justru dia memakai segala cara untuk bisa membunuh dan menggagalkan rencana Tuhan untuk mengangkat Daud ini menjadi raja bangsa Israel. Nah, adik-adik, di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai 25, di situ diceritakan ketika Saul pada saat berhadapan dengan musuh bebuyutannya ya, kalau lo sering katakan, yaitu bangsa Filistin. Musuh daripada bangsa Israel yaitu bangsa Filistin itu saat itu mau menyerang Raja Saul dan juga kerajaan Israel pada saat itu. Raja Saul pada saat itu bukan hanya ketakutan, tetapi dia pada saat itu juga berusaha mencari pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk meminta tolong kepada Tuhan, tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Roh Tuhan sudah meninggalkan Raja Saul. Kemudian dia juga menggunakan berbagai cara lagi untuk menanyakan kepada nabi. Biasanya ada nabi yang memberikan perintah Tuhan atau petunjuk atau mungkin doa berkat ketika mau berperang. Tetapi pada saat itu nabi yang namanya Nabi Samuel itu sudah meninggal adik-adik. Sudah meninggal. Jadi Raja Saul itu tidak tahu harus minta tolong sama siapa. Bertanya sama Tuhan secara langsung, tidak ada jawaban. Mau minta tanya sama Nabi Samuel sudah meninggal. Nah, akhirnya apa yang dihadapi? Nah, adik-adik, dalam kondisi seperti ini, dia berusaha mau mencari dengan cara apapun, dia tidak bisa. Akhirnya pada saat itu, Saul itu ingat bahwa, oh iya, coba ya kita cari cara lain. Mencari cara dengan apa adik-adik? Dia menggunakan cara lain itu mencari seorang wanita yang bisa memanggil arwah. Ini adalah wanita penenung atau ahli sihir lah seperti itu ya. Dia cari wanita itu, padahal pada waktu itu Saul itu sudah membubarkan semua praktek-praktek daripada ahli jampi-jampi, ahli sihir, tenung, dan juga ahli-ahli ramal dan lain sebagainya itu sudah dibubarkan semuanya. Kalau ada yang melakukan pasti akan dihukum oleh Raja Saul. Tetapi saat itu justru Saul di tengah-tengah tertekan dan kebingungannya, dia mencari siapa yang bisa memberikan petunjuk dengan memanggil arwah. Ternyata ada seorang wanita. Akhirnya di situ wanita itu dipanggil untuk bisa memberitahukan supaya memanggil arwah. Nah, adik-adik, wanita ini terus terang ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena dia sudah tahu kalau nanti ketemu Saul pasti akan dibunuh. Karena itu sudah dibubarkan. Tetapi adik-adik, ketika itu wanita itu
tetap dipaksa oleh Raja Saul. Raja Saul menyamar, bukan sebagai seorang raja tetapi sebagai orang biasa. Sudah, aku yang tanggung jawab, nggak apa-apa. Nah, adik-adik, ketika dilakukan itu, maka apa yang terjadi adik-adik? Saul melakukan sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena apa? Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 19 sampai 21, perbuatan untuk memanggil arwah-arwah itu sangat dikutuk dan menjadi satu kekejian oleh Tuhan. Nah, adik-adik, itu adalah merupakan satu perwujudan daripada seseorang itu untuk bersekutu dengan dewa-dewa kegelapan atau iblis, adik-adik, atau setan. Padahal kalau sebagai anak Tuhan, sebagaimana Raja Saul, dia harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia malah mencari cara seperti itu. Nah, adik-adik, Saul dalam hal ini justru tidak sabar, justru dia meninggalkan cara untuk mencari cara lain supaya bisa mendapatkan jawaban seperti itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Mungkin di dalam kondisi Raja Saul pada saat terdesak ini, meskipun maksudnya Raja Saul itu baik untuk mencari atau meminta petunjuk daripada Tuhan, namun adik-adik, cara yang dilakukan oleh Raja Saul ini sangat keliru. Saul melakukan kesalahan seperti ini bukan hanya sekali, beberapa kali dicatat oleh Alkitab. Dan Saul tidak pernah bertobat, tetapi justru melakukan lagi. Harusnya Saul bertobat. Nah, adik-adik, masih ingat ketika Saul juga diminta untuk membunuh bangsa Amalek, dia malah menyelamatkan rajanya dan juga ternak-ternaknya, padahal suruh sikat habis, tetapi Saul melakukannya seperti itu. Juga seperti ini pada saat diserang bangsa Filistin, dia mencari arwah dari Nabi Samuel, kalau dikatakan seperti itu. Itu tidak boleh yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, melalui cerita kita pada pagi hari ini, apa yang bisa kita pelajari ya adik-adik ya? Kita bisa melihat yang pertama, ketika Saul meminta petunjuk kepada Tuhan, ini tidak boleh. Seharusnya adik-adik, Saul harusnya tetap sabar, tetap setia, dan percaya jawaban Tuhan. Nah, menunggu jawaban Tuhan itu memang tidak enak. Mungkin bisa lama, bisa sebentar, mungkin bisa jangka waktunya cukup lama. Dan mungkin juga ketika dijawab oleh Tuhan, jawaban itu mungkin tidak sesuai dengan harapan Saul atau harapan kita. Nah, apakah dengan jawaban yang diberikan oleh Tuhan itu yang tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Padahal Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Mungkin bukan sesuai dengan yang kita harapkan, karena Tuhan memandang itu bukan yang terbaik. Tuhan memberikan ini yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi ini yang Tuhan berikan yang terbaik, adik-adik. Nah, kita juga janganlah seperti Saul ya, memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya, menuntut Tuhan, Tuhan jawab doa saya, sekarang Tuhan, aku mau diserang oleh bangsa Filistin. Nah, adik-adik, kita tidak pernah sabar ya. Kadang kita tidak mau menunggu. Datangnya jawaban Tuhan itu mungkin kita bisa cepat yang tadi saya katakan. Nah, oleh sebab itu bisa juga mungkin dalam waktu yang cukup lama atau sangat lama. Tetapi di sini Tuhan menginginkan setiap kita untuk tetap setia, adik-adik. Setia apa? Setia menunggu jawaban daripada Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik, pada saat kita ditegur oleh Tuhan, mungkin dosa baik itu kecil ataupun dosa yang besar, kita harusnya sadar, kita harusnya bertobat, dan kita harusnya berbalik kepada Tuhan. Jangan kita melihat seperti Saul, ketika ditegur oleh Tuhan, Saul, kamu keliru, kamu memanggil arwah-arwah, kamu tidak sabar, kamu melakukan perbuatan ini. Dia tidak bertobat, justru malah meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika ditegur oleh Tuhan, ketika kita diperingatkan oleh Tuhan,
kita harus bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan kita semakin mendekat kepada Tuhan, dan kita menantikan apa rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Baik adik-adik, cerita Lose sampai di sini. Biarlah melalui cerita ini, di dalam bulan kemerdekaan ini, kita bisa merdeka dari dosa. Dan juga kita sebagai anak Tuhan, kita bisa tetap setia kepada Tuhan, setia menanti jawaban Tuhan, dan terus setia dalam kondisi apapun. Baik kondisi yang saat ini, kita tetap setia. Kondisi yang akan datang mungkin lebih baik atau lebih buruk, kita tetap setia. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Baik adik-adik, mari kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan lewat cerita daripada Raja Saul. Biarlah kami boleh tetap setia dan kami boleh tetap menunggu jawaban daripada Tuhan. Saat kami berbuat dosa, saat kami jatuh dalam dosa, Tuhan ingatkan kami untuk kami mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, dan juga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka. 1 minggu ke depan Tuhan tetap menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman hari ini mengingatkan kita, bahkan menegur kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan kita tidak boleh berpaling dari Tuhan. Yuk, teman-teman, saat ini tiba waktunya kita untuk kita boleh memberikan persembahan kita. Ada 3 cara kalian bisa berikan persembahan. Yang pertama, kalian bisa memberikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Nomornya ya. Depan ya. Tunggu dulu. Nah, yuk lagi ya. Nah, ini ya di depan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memberikan persembahan lewat scan barcode. Jadi teman-teman bisa lewat virtual, bisa scan ya di situ, tinggal klik langsung teman-teman isi nominalnya di HP kalian. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan persembahan dengan cara apa? Dikumpulkan dahulu. Dikumpulkan bukan berarti untuk jajan loh ya, tapi itu untuk Tuhan ya. Nah, teman-teman bisa kumpulkan itu suatu saat nanti kalau kita bisa bertemu di gedung gereja, teman-teman bisa bawa itu. Seberapapun yang teman-teman bawa itu untuk siapa? Tuhan. Ya. Yuk sama-sama kita akan pujikan persembahan kami untuk mengiring kita di dalam kita memberikan persembahan hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami sekeluarga, khususnya bagi papa mama kami yang bekerja. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh belajar memberikan persembahan ini
Kiranya Tuhan boleh memberkati untuk tangan-tangan majelis yang boleh mengelola persembahan ini di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Kiranya Tuhan menyertai. Kami mau serahkan juga ya Bapa untuk bangsa negara kami, khususnya di dalam menghadapi masa wabah pandemik COVID ini ya Tuhan. Kami mendoakan para pemerintah, tenaga medis yang bekerja keras di dalam menangani, merawat para pasien COVID yang berada di rumah-rumah sakit. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya mereka semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya doa ini kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini teman-teman harus ingat tuh, ya. Nggak cuma diingat, tapi juga harus dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ada satu pengumuman penting yang Lose mau katakan kepada kalian, yaitu minggu depan kita ada punya acara khusus, yaitu Nazaret Kids Zoom Class. Weh, ya. Pengumumannya lengkapnya teman-teman bisa lihat di IG kita, ya, SMGKT Nazaret. Follow ya teman-teman, jangan lupa tuh ya. Yang punya Instagram follow ya. Follow-nya sih masih 200-an gitu ya. Lose berapa bisa 2000. Waduh, keren gitu ya. Nah, teman-teman harus follow tuh ya. Yang punya Instagram, papa mamanya diwajibkan follow Instagram Komisi Anak GKT Nazaret ya. Nah, teman-teman, minggu depan waktu kita Zoom class, Lose berharap kalian semua memakai baju merah yang dikasih sama Komisi Anak beberapa waktu yang lalu. Kira-kira baju merahnya cukup nggak? Ayo. Atau kalian sudah menggembu ya, jadi baju merahnya nggak cukup. Waduh ya, jadi Lose mau lihat tuh, yang nggak pakai berarti baju merahnya sudah nggak cukup tuh ya, karena masa WFH ya, kerja di rumah, belajar di rumah, nyemilnya banyak, waduh gemuk langsung ya. Nah, Lose harapkan kalian minggu depan pakai baju merah yang ada tulisannya To Be Like Jesus ya, To Be Like Jesus ya, yang bundar itu loh ya, di depan sini ya. Teman-teman harus pakai itu minggu depan. Terus acara jam berapa loh? 10:30 siang. Jadi ceritanya papa mama ibadah dulu, kemudian baru kalian ketemu dengan Lose. Jadi kalian nanti akan ketemu anak-anak yang dari balita, yang kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan pra remaja. Lose harapkan kalian bisa ikut Zoom class. Untuk password dan ID-nya nanti akan diberikan menjelang ya, atau kalian bisa ikutin pengumuman yang ada di Instagram kita. Kalau sudah ada berarti itu sudah oke ya. Saya tunggu kehadiran teman-teman di Zoom class kita minggu depan ya. Ibadah kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.